Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemuda menjadi kelompok yang paling diperhatikan. Jumlah mereka besar, fisiknya kuat, dan semangatnya tinggi. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya membutuhkan tenaga tambahan, sehingga pemuda dijadikan sasaran utama propaganda. Melalui gerakan 3A, Jepang menyebarkan janji persamaan dan persaudaraan dengan slogan "Jepang adalah saudara tua". Bagi pemuda Indonesia yang sebelumnya mengalami diskriminasi pada masa penjajahan Belanda, janji ini tampak sebagai harapan baru. Sejak saat itu, Jepang mulai membentuk sikap dan mental pemuda melalui disiplin, semangat juang, seishin, dan jiwa ksatria, Bushido. Salah satu wadah awal pembinaan ini adalah Barisan Pemuda Asia Raya yang melatih pemuda agar siap memimpin dan digerakkan. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Seinendan, organisasi semi-militer bagi pemuda usia 14-22 tahun. Secara resmi, Seinendan bertujuan mendidik pemuda untuk mempertahankan tanah air, tetapi sebenarnya disiapkan sebagai tenaga cadangan Jepang. Para anggotanya menjalani latihan fisik, baris berbaris, pendidikan ideologi, serta tugas pertahanan sipil. Dari sini, pemuda Indonesia belajar disiplin dan kebersamaan. Bersamaan dengan itu, Jepang juga membentuk Keibodan yang beranggotakan kalangan lebih dewasa. Keibodan bertugas membantu kepolisian Jepang menjaga keamanan desa dan kota. Melalui organisasi ini, Jepang mengawasi rakyat hingga ke tingkat paling bawah. Namun masyarakat Indonesia sekaligus memperoleh pengalaman tentang sistem keamanan dan pertahanan sipil. Ketika Jepang semakin terdesak pada tahun 1944, dibentuklah Barisan Pelopor di bawah Jawa Hokokai. Barisan ini bertugas menggerakkan massa dan menanamkan disiplin. Meskipun dibentuk untuk kepentingan Jepang, Barisan Pelopor justru menjadi tempat tumbuhnya kepemimpinan dan semangat nasionalisme pemuda, bahkan berperan dalam pengamanan proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Soekarno. Di sisi lain, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer berbasis keagamaan. Pada 15 Desember 1944, berdirilah Hizbullah, sebuah barisan pemuda Islam. Anggota Hizbullah mendapatkan latihan kemiliteran, pembinaan mental, dan penguatan nilai keagamaan. Bagi Jepang, Hizbullah adalah pasukan cadangan. Namun bagi pemuda Islam, organisasi ini menjadi bekal penting untuk membela agama dan tanah air di masa depan. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, seluruh organisasi semi-militer tersebut secara resmi dibubarkan. Namun cerita mereka tidak berhenti di sana. Latihan, kedisiplinan, keberanian, dan pengalaman organisasi yang diperoleh para pemuda tetap melekat. Bekal inilah yang kemudian digunakan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah 17 Agustus 1945, saat proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno. Waktu berlalu dan penjajahan pun berakhir. Dari masa yang penuh tekanan dan penderitaan, bangsa Indonesia bangkit dengan semangat baru. Pemuda-pemuda yang dahulu ditempa dalam berbagai organisasi bentukan Jepang, kini berdiri sebagai generasi yang sadar akan jati diri bangsanya. Dengan persatuan, keberanian, dan harapan, Indonesia melangkah ke masa depan sebagai negara merdeka, menata kehidupan dengan rasa bahagia, damai, dan penuh keyakinan bahwa kemerdekaan adalah awal dari cita-cita bersama.